Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Atmiati, NPM 214060274. Saya dari Lokal A2. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang metode penelitian kuantitatif. Oke, jadi metode penelitian itu adalah cara kita untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, misalkan rasional, empiris, dan sistematis. Nah, rasional itu berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang sifatnya logis. Setiap penelitian selalu berangkat dari sebuah masalah dalam penelitian kuantitatif. Nah, masalah yang dibawa oleh peneliti itu harus sudah jelas, sedangkan masalah yang dibawa oleh penelitian kuantitatif sifatnya masih sementara dan akan berkembang nanti setelah peneliti itu memasuki lapangan. Nah, rumusan masalah pada umumnya di sini dinyatakan pada sebuah kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya berdasarkan rumusan masalah tersebut tadi. Nah, maka peneliti itu menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Meneliti itu adalah mencari data yang teliti atau akurat. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes penelitian dapat juga berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul tadi selanjutnya dianalisis. Nah, analisis ini nanti diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan tadi. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data itu menggunakan statistik. Nah, statistik yang digunakan itu dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial induktif. Statistik inferensial itu dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Peneliti juga menggunakan inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data itu dapat berupa menggunakan tabel distribusi, frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart, diagram lingkaran, dan piktogram. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka langkah selanjutnya dapat melakukan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul tadi. Nah, jadi kalau rumusan masalahnya itu ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang masalah. Nah, masalah yang pertama ini adalah sumber masalah. Masalah-masalah itu dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, terus juga antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Nah, adanya pengaduan dan kompetisi. Lalu rumusan masalah, bentuk-bentuk rumusan masalah itu yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Nah, rumusan masalah deskriptif ini adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contoh-contoh rumusan dari masalah deskriptif ini, yang pertama, seberapa baik kinerja kabinet bersatu. 2, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi berbadan hukum. Yang ketiga, seberapa tinggi efektivitas kebijakan mobil berpenumpang 3 di Jakarta. Nah, selanjutnya yang kedua ini rumusan masalah
komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel. Nah, dan pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah adalah sebagai berikut. Contohnya itu, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri BUMN dan swasta? Terus yang kedua, adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan perusahaan B? Yang ketiga, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing, yaitu dua variabel pada dua sampel. Dan yang terakhir, yang keempat, adakah perbedaan kenyamanan naik kereta api sama naik bus menurut berbagai kelompok masyarakat? Nah, oke, untuk yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Nah, ini adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu pertama hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif, timbal balik. Selanjutnya kita masuk pada variabel penelitian. Nah, jadi secara teoritis variabel itu dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai banyak variasi antara satu dengan yang lainnya, antara objek yang satu dengan objek yang lain. Kenapa dinamakan variabel? Karena dia itu ada macam variasi. Misalnya berat badan. Nah, berat badan ini dapat dikatakan variabel karena berat badan ini merupakan sekelompok orang. Sekelompok orang itu kan bervariasi, ada orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, demikian juga dengan motivasi, persepsi. Nah, dapat juga dikatakan sebagai variabel karena karena misalnya persepsi dari sekelompok orang tertentu tuh kan bervariasi dan berbeda-beda seperti itu. Jadi variabel ini ada variabel independen. Nah, independen ini disebut juga sebagai variabel stimulus atau prediktor. Dalam bahasa Indonesia itu maksudnya sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, variabel terikat. Dan selanjutnya lagi tuh ada variabel dependen. Variabel dependen sendiri itu sering juga disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai variabel terikat. Nah, variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Oke, selanjutnya ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini variabel yang mempengaruhi, memperkuat, ataupun memperlemah suatu hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contohnya tuh kayak gini, hubungan perilaku suami dan istri itu akan semakin baik dan kuat kalau mereka mempunyai anak. Dan kalau ada pihak ketiga yang ikut mencampuri, di sini akan semakin renggang. Nah, anak di sini tuh sebagai variabel moderator yang dapat memperkuat suatu hubungan, dan pihak ketiga ini adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan seperti itu. Terus ada variabel intervening. Variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan penyela antara yang terletak di antara variabel independen dengan dependen, sehingga variabel independen ini tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, variabel kontrol ini sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang sifatnya itu membandingkan. Contohnya seperti ini. Pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya tuh pendidikan SMU dan SMK.
Variabel kontrol yang ditetapkan sama tuh misalnya adalah naskah yang diketik sama atau mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Nah, dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Nah, baiklah sekarang paradigma penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif positivistik yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala itu bersifat kausal, yaitu sebab akibat, maka peneliti itu dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Berdasarkan paradigma, kita tuh dapat menentukan jumlah rumusan masalah, teori, dan hipotesis. Nah, pertama, untuk jumlah rumusan masalah sendiri itu ada dua deskriptif dan satu asosiatif. Untuk rumusan masalah deskriptif itu yang pertama bagaimana X, maksudnya kualitas alat, terus bagaimana Y. Nah, Y di sini kualitas barang yang dihasilkan. Dan yang kedua lagi rumusan masalah asosiatif yang satu nih ya, yang satu bagaimanakah hubungan atau pengaruh kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan. Nah, itu tadi yang asosiatif. Selanjutnya, yang kedua ini kita akan bahas teori. Nah, teori yang digunakan itu ada dua, yaitu teori tentang alat-alat kerja dan tentang kualitas barang. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir hipotesis. Hipotesis itu ada dua macam. Yang pertama, hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Dan yang terakhir sekali ini tentang analisis pengumpulan data berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis tersebut maka dapat dengan mudah ditentukan teknik statistik yang digunakan untuk analisis data dan menguji hipotesis. Paradigma sederhana berurutan. Nah, paradigma ini terdiri dari satu variabel bebas independen dan satu variabel terikat dependen. Paradigma yang sederhana secara berurutan. Nah, paradigma ini terdiri dari satu variabel bebas independen dan satu variabel terikat dependen yang disusun secara berurutan. Hubungannya pun masih sederhana. Mengikuti kegiatan bimbingan belajar, reaksi implementasi dari kegiatan bimbingan belajar. X2 itu dampak siswa implementasi kegiatan bimbingan belajar. Nah, berdasarkan paradigma implementasi dari kepintaran yang dimiliki. Kita dapat tentukan itu dampak rumusan masalah implementasi. Nah, jumlah rumusan masalah berdasarkan paradigma ada deskriptif dan asosiatif. Nah, untuk kita dapat tentukan ada 4 dan rumusan masalah ada 3. Nah, jumlah rumusan masalah deskriptif. Ada deskriptif dan kita tarik kesimpulan rumusan masalahnya dari 4 dan asosiatif ada 3. Yaitu variabel masalah bebas tadi. Nah, contohnya kita tarik kesimpulan bagaimana masalahnya dari kegiatan bimbingan belajar. A-nya di sini variabel X1 bebas tadi. Terus B, bagaimana kepintaran siswa setelah mengikuti kegiatan bimbingan belajar. Nah, ini X2. A-nya terus C, bagaimana implementasi dari kepintaran yang dimiliki. Bagaimana kepintaran siswa setelah mengikuti kegiatan bimbingan belajar. Dan D, bagaimana dampak. Terus C, bagaimana implementasi dari kepintaran yang adalah Y yang dimiliki. Nah, ini masuk masalah asosiatif. Dan D, bagaimana dampak pengaruh implementasi berupa nilai siswa. Nah, ini adalah Y. Kegiatan bimbingan belajar. Untuk rumusan masalah asosiatif setelah mengikuti bagaimana hubungan atau pengaruh antara reaksi siswa terhadap kegiatan bimbingan belajar dengan kepintaran siswa setelah mengikuti atau kegiatan pengaruh antara bimbingan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan bimbingan belajar dengan implementasi dari kepintaran yang dimiliki. Ini R2 antara kepintaran siswa setelah mengikuti kegiatan bimbingan belajar dengan implementasi dari kepintaran implementasi dari kepintaran yang dimiliki dengan dampak implementasi berupa nilai siswa hubungan dan ini R3. Nah, jadi itu antara implementasi dari kepintaran yang dimiliki dengan dampak implementasi berupa nilai siswa dan ini R3. Nah, jadi itu penjelasan paradigma sederhana berurutan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bab 3, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Nah, setelah peneliti melakukan rumusan masalah, maka langkah selanjutnya itu yang kedua adalah mencari teori-teori, konsep, dan generalisasi. Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Nah, ada 3 macam teori. Yang pertama itu adalah teori
deduktif. Nah, ini memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua, teori induktif. Ini adalah cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk yang ekstrim. Titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Dan yang ketiga ini adalah teori fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori, dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Nah, teori ini adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis secara umum. Nah, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu menjelaskan atau explanation, yang kedua meramalkan atau prediction, dan pengendalian kontrol suatu gejala. Kayak selanjutnya itu ada tingkatan dan fokus teori. Nah, menurut Numan dalam Sugiono 2008 mengatakan bahwa tingkatan teori itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Kalau level teori mikro itu memerlukan hanya sedikit waktu, tempat, dan sejumlah orang. Konsep biasanya tidak terlalu abstrak. Lalu untuk level teori makro, maksudnya ini mencoba untuk menarik benang merah antara mikro dan makro. Contohnya, teori organisasi dan gerakan sosial atau komunitas tertentu. Nah, yang ketiga ini level teori makro, berkenaan dengan hal-hal yang operasional seperti lembaga sosial, sistem budaya secara keseluruhan, dan keseluruhan masyarakat. Nah, level ini banyak menggunakan konsep dan abstrak. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah dalam perkataan ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.